Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anakku yang solih-solihah dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Ustazah Wahyu akan bercerita tentang Hiful Fudul. Nah, ada yang tahu apa itu Hiful Fudul? Hiful Fudul adalah suatu perjanjian orang-orang Quraisy yang diikuti oleh Nabi Muhammad salah satunya. Nah, berikut ini Ustazah akan membacakan ceritanya. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat penting dan baik. Perjanjian itu kelak diberi nama dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang sering berdagang di Quraisy. Namun, mereka selalu dizolimi oleh orang-orang Quraisy. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu, As bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang tersebut. Pedagang itu lalu mengubah sebuah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus-menerus, para pedagang asing akan tidak mau lagi berjualan di Quraisy dan tidak mau memasuki Mekah. Apalagi perang Fijar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggalan Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menentang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu, atas usul Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, dan Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzalimi sampai orang-orang itu tertolong. Pertemuan itu sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Zud'an At-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang yang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Setelah kelak diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Jun'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak." Nah, demikian anak-anakku yang solih-solihah, beberapa kejadian penting yang pernah diikuti Rasulullah pada masa remajanya. Nah, tahukah anak-anakku yang solih-solihah, berapa besaran unta yang harus dibayar orang-orang yang terzalimi pada masa itu? Nah, Ustazah di sini akan membacakan besarnya diat atau ganti rugi atas kezaliman yang dilakukan orang-orang Quraisy. Nah, untuk kematian salah seorangnya,
yaitu diganti sebanyak 100 ekor unta. Kalau satu kaki atau tangan hilang atau mata menjadi buta, itu diganti 50 ekor unta. Nah, jika wajah cacat total, nilai gantinya sama dengan kematian, yaitu 100 ekor unta. Luka sampai menembus otak diganti dengan 33 ekor unta. Cacat kelopak mata pada saat itu diganti 25 ekor unta. Satu jari hilang atau tulangnya retak diganti dengan 15 ekor unta. Luka sampai tulang-tulangnya terlihat itu diganti dengan 10 ekor. Satu gigi copot diganti dengan 5 ekor unta. Nah, itulah salah satu rincian atau ketetapan yang orang-orang Quraisy sepakati sebelum adanya Hilful Fudul. Anak-anakku yang solih-solihah, apa yang bisa kita petik dari cerita yang Ustadzah sampaikan tadi? Ya, kita tidak boleh menzolimi orang-orang yang berada di bawah kita. Dan apabila kita mempunyai hutang, itu harus dibayarkan. Ingat ya, Allah itu bersama-sama orang-orang yang dizolimi. Sekian taujiah dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.